Gua nggak ada niat buat mencuri. Yang gua lakuin, gua cuma nyimpen makanan di saat kita butuh. Cuma buat menghemat. Kalau yang diceritakan Domi itu benar, itu namanya kamu mencuri. Seharusnya, kalau kamu punya pemikiran seperti itu, kamu bicarakan dulu dengan saya. Karena ini menyangkut kepentingan banyak orang. Baik. Kalau begitu gue minta maaf. Gue janji nggak bakal nyuri lagi. Gue bakal balikin semua apa yang udah gue curi. Banyak Fran. Enak sekali kau bilang minta maaf, kau pasti bukan orang baik. Kalau kau orang baik, kau tidak mungkin mengambil makanan di saat kita semua sedang tidur. Lo tuh harusnya diusir dari sini, tau nggak? Jangan diusir. Ya tapi dia harus dihukum dong. Kalau nggak, dia bakal ngulangin kesalahan dia lagi. Dia udah mengaku salah. Dia juga udah minta maaf. Kita harus beri dia kesempatan. Orang kayak gini tuh, dikasih hati minta jantung, tau nggak? Domi, cukup. Menurut kamu hukuman yang pantas itu apa? Ingat, bagaimanapun juga, dia adalah korban seperti kita. Pokoknya kalau sampai gue ketemu sama maling itu, gue hajar habis-habisan. Ya elah Dom, masalahnya cuma kalung doang, masa dihajar sih? Udahlah ikhlasin aja, biar Tuhan yang balas. Lu tuh nggak ngerti sih. Ini tuh bukan soal barang. Tapi kalung itu dari almarhum sahabat gue. Dan dia pernah nyelamatin nyawa gue waktu kita surfing di Nias. Ya udah, mendingan sekarang lu tenang ya. Udah sabar aja lah. Dia harus kita ikat dan kita kurangin jatah makannya. Saya setuju Supaya itu. dia kapok. Ya, saya setuju. Dia bisa sakit. Enggak, kalau dia sakit, kita juga yang repot. Ya udah, jatah makan lu aja dikurangin. Ya tapi kan... Cukup, jangan diributkan. Lebih baik kita istirahat, dan besok pagi baru kita putuskan. Kita jaga dan ikat dia sekarang. Evan. Oke. Ayo. Gimana caranya dia bisa lepas sih? Iya, harusnya ada yang awasi dia terus dong. Iya, tidak mungkin gampang lepas. Karena tadi malam saya ikat dia cukup kencang sekali. Iya toh? Bay, lo tidur paling dekat dari sini. Lo nggak lihat apa? Apa perlu gue ngejagain satu persatu orang pas di saat lagi tidur? Gua susah-susah nangkep. Sudah. Kita jangan ribut. Lebih baik kita cari pencurinya sebelum dia semakin jauh. Saya setuju itu. Oke, gue kesana. Domi ikut gue. Vivit. Iya. Tahu gini gue nggak tidur buat jagain si pencuri itu. Sayang dong. Sayang dong. Ayo. Pencuri! Wahai pencuri, di mana kau? Tahan emosimu.
Kita harus bergerak. Kita harus pindah dari tempat ini. Kalian tahu tuh, persediaan makanan kita sudah semakin menipis. Kita bisa mencari sumber makanan yang baru di tempat yang lain. Gue setuju. Tempat ini udah semakin membahayakan. Kalau kita nggak pindah, ini akan mengancam nyawa kita masing-masing. Jangan. Tidak ada yang boleh membahas tentang pindah dari sini. Dan sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita harus beritahu yang lain. Dan perlu kita ingat juga, masih ada yang sakit. Kalau kita bergerak sekarang, itu akan memperburuk keadaan. Lebih baik sekarang kita kembali ke dekat puing. Ya, ayo. Ayo. Untuk sementara, kamu jangan makan buah-buahan yang asem-asem dulu ya. Lebih baik kamu makan pucuk daun atau ubi-ubi seperti ini. Sebenarnya udah mendingan sih, Dok. Tapi kok rasanya agak kram ya? Itu normal, nanti juga hilang. Oh iya, gimana ya kabar sama anak hebat itu? Nara udah baikan kok, Kak Dokter. Wah, bagus dong. Itu baru namanya anak hebat. Terkadang penyakit asma dipengaruhi oleh psikologi. Tapi tergantung si penderita. Kalau dia mampu dan bisa menenangkan diri, otomatis dia bisa mengendalikan penyakit asmanya. Iya, dokternya di Jakarta juga bilang begitu. Pokoknya Aki senang sekali. Dokter ada bersama kita di sini. Sama-sama. Aki. Ini buat Naro. Kok rasa ubinya jadi lebih enak ya? Kalau Aki Leman yang bakar? Itu sebenarnya karena keadaan saja. Coba kalau di kota mana ada orang yang mau makan ubi seperti ini. Tapi kan tergantung kokinya. Bian! Bian! Kenapa, Bian? Ada yang ngeliat Bian? Bian, Iya. ada apa? Saya nggak bisa nemuin teman saya Bian, Kapten. Saya pikir tadi dia masih tidur di sana. Pas saya deketin, ternyata orang lain. Kapan terakhir kali kamu ketemu dengan Bian? Tadi malam. Lebih baik kita sekarang mencari dia. Bentar-bentar. Jangan-jangan dia temannya pencuri itu lagi. Jangan nuduh sembarangan. Kita nggak punya bukti. Lagi pula, dia salah satu bagian dari kita. Mungkin saja dia ke bawah cari air atau apa ya? Ya udah, kalau gitu kita cari aja. Ya sudah, sekarang kita berpencar untuk mencari Bian. Gua ke sana. Oke. Bian! Kita baru saja kehilangan pencuri. Masa sekarang kita nyari si Bian? Mau nggak mau, Franz. Atau kalau mau cepat, kita pisah. 10 menit. Kita ketemu lagi di sini. Oke. Bian! Bian! Kayaknya nggak ada tanda-tanda si Bian ada di daerah ini deh, Dom. Ada aja sih. Orang hilang, pencuri. Apalagi nih abis ini. Domi! Lita, tolong! Tenang, Dom, tenang. Lu jangan panik. Lita, cepetan tolong gue! Gue makin tenggelam! Iya, tenang. Semakin lo bergerak, lumpur hisap ini akan semakin menghisap lo. Cepetan! Bian! Bian!
Pegang dong. Tarik. Tarik. Madam. Gue gak mau liat sini lagi. Ya udah, kita balik aja. Gue takut semakin banyak lumpur hisap dalam sana. Lo bisa jalan. Ayo. Nggak ketemu, Fran? Tidak ada. Kenapa kamu punya baju kotor ya? Kejebak lumpur hisap di sana. Lumpur hisap itu cukup langka dan berbahaya. Untung kamu bisa selamat. Apa jangan-jangan si Bian kehisap lumpur itu ya? Jangan terlalu banyak spekulasi. Mendingan kita balik. Siapa tahu yang lain nemuin Bian. Ayo. Oke. Ayo dong. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ooh. Hey, Hey. you got a good voice. Hey, thank you. I really want to be a singer, you know. I joined the audition for Talent Something in Jakarta, and I got eliminated. Too bad that they didn't see my talent. Well, don't give up. At least you gave it a shot. Most people are so scared of failure they never even try. So, you don't be like them. You keep singing. Yes, I've got sunshine On a cloudy day, when it's cold outside I got the month of May. I guess you say, What can make me feel this way? My girl. my girl, talking about my girl, my girl, my girl, my girl. Naro sama Priscilla gimana? Saya rasa mungkin mereka sebentar lagi akan baikan. Loh, Lintang, Franz, kemana? Mereka tadi ke bawah. Si Lintang mau bersih-bersih, terus Franz mau buang air. Tapi mereka nggak ada niat kabur kan? Kalah. Kalau mau pergi pasti bilang kok. Kita sudah tidak bisa lama lagi. Kapan kita bisa berdua kabur? Supaya kita bisa lebih cepat mencari pertolongan. Tunggu, Franz. Kita juga harus bilang sama yang lainnya. Siapa tahu ada yang mau ikut. Tapi kalau ketahuan sama kopilot, kita bisa dilarang pergi. Intinya kita harus cari yang sepaham. Tapi kita nggak boleh egois, Franz. Harus Dengar. Ada kalanya kita terlihat egois, tapi sebenarnya kita menolong orang lain. Sudahlah, lebih baik kita berdua yang kabur. Kita sudah tidak bisa lama lagi. Kapan kita bisa berdua kabur? Supaya kita bisa lebih cepat mencari pertolongan. Tunggu, Franz. Kita juga harus bilang sama yang lainnya. Siapa tahu ada yang mau ikut. Tapi kalau ketahuan sama kopilot, kita bisa dilarang pergi. Intinya kita harus cari yang sepaham. Tapi kita nggak boleh egois, Franz. Harus Dengar. Ada kalanya kita terlihat egois, tapi sebenarnya kita menolong orang lain. Sudahlah, lebih baik kita berdua yang kabur. Kalian mau pergi kemana? Kau bikin apa di sini? Kalian berdua nggak boleh pergi jauh. Kapten kan sudah memperingatkan. Buat apa mengikuti nasihat kaptenmu? Kita melakukan ini untuk kebaikan.
pergi itu bukan tindakan yang benar. Dan Kapten harus tahu. Karena kalau Ingat ya, kita berdua ini laki-laki dewasa. Kita bisa hidup tanpa kalian. Bian! Bian! Tunggu dong, jangan buru-buru dong. Lagian siapa sih yang nyuruh lo ikut? Kenapa nggak nunggu di bawah aja kayak si Maya? Aku bosan diam terus. Ya kalau gitu gerak dong. Sekarang kita istirahat sambil mematangkan rencana pencarian. Gimana? Why are we still here? Ya lagi istirahat lah. Nyari orang hilang di hutan kan capek. Lo kalau nggak mau repot balik aja ke bawah. Gak ada yang maksa kok. I don't speak Indonesian, you know that. We're just taking rest for a while. Bule. Kira gampang apa nyari orang hilang. Excuse me, are you talking to me? Guys, let's get out of here. I'm bored. Oi, gue nemuin sepatu. Si Lintang. Ayo. Apa benar ini sepatu Bian? Benar, itu sepatu Bian. Saya ingat sekali dia pakai sepatu itu saat ngilang. Kalau dilihat dari jejaknya, dia menuju arah sana. Seperti lari terburu-buru hingga terpleset dan sepatunya ketinggalan di sini. Iya, masalahnya dia mengejar atau dikejar. Itu yang mengkhawatirkan. Kalau dia bisa menghilang, kita semua juga bisa menghilang. Benar. Berarti kita sedang terancam di sini. Kita harus mengetahui kebenarannya. Jangan berasumsi dulu. Lebih baik kita mencari Bian sebelum hari semakin gelap. Oke. Kalau gitu ikutin gua. Bian! 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 Nggak kuat. Lo tuh kenapa lagi sih? Kita baru aja istirahat. Lo tuh harusnya nggak usah ikutan, tau nggak? Nusain aja. Bian! Tapi aku lapar. Ya kalau mau makan ya nanti. Emang lo doang yang belum makan? Sudah cukup. Jangan bertengkar. Tenangkan diri kalian. Kita sedang mencari orang hilang. Kalau kalian tidak mau ikut mencari, lebih baik kalian kembali ke dekat puing pesawat. Gimana? Baiklah. Sekarang kita lanjutkan pencarian. Semak belukar yang barusan kita lewatin adalah jejak Bian. Mudah-mudahan nggak lama lagi kita akan menemukan dia. Masih pada kuat? Ayo. Guys, I found something. Ayo ya.
Itu tasnya Bian. Hanya ini yang tersisa. Foto Bian. Bian memang dalam perjalanan untuk menemui anaknya. Rena, sebentar lagi ayah mau ke Jakarta. Kamu tidak boleh bandel ya selama ayah tidak ada. Iya, Ayah. Ayah pasti kembali. Kalau gue lihat, tempat ini seperti habis terjadi perkelahian. Pasti pencuri itu kembali karena ingin mengambil sesuatu milik Bian. Bian mengejarnya, mereka berkelahi, lalu pencuri mengambil isi tas Bian dan kabur. Kalau dia yang mengambil isi tasnya, bagaimana dengan isi Bian? Berarti kita harus mencari jejak lain dari Bian. Mungkin Bian masih mengejar si... Apa sih, Dek? Itu. Naro, Mama nanya dong. Kalau udah besar nanti, Naro mau jadi apa, Nak? Cita-citanya apa? Naro mau jadi tentara, Mah. Yang kuat dan gagah, kayak Papa. Naro pasti bisa jadi tentara. Yang paling penting, Naro harus rajin belajar, terus nggak boleh ngelawan sama Mama, sama Papa, sama Aki. Jadi harus nurut, ya? Naro, udah berhenti main ayunannya. Capek nanti kamu. Capek. Ya, jangan kecapean kamu. Kakak juga ya. Iya. Kak Dokter, makasih ya. Kakak udah nolongin aku. Naro, sesungguhnya yang menyembuhkan kamu adalah yang di atas. Saya dan obat-obatan ini hanya membantu. Lagian diri kamu sendiri kan yang bikin kamu sehat. Gue juga makasih sama dokter. Waktu kamu tergeletak kesakitan, yang bopong kamu si Lintang. Jadi kamu mungkin harus terima kasih sama dia. Pasti. Yang penting Naro sudah sembuh. Sudah bisa tertawa. Jadi Aki tidak khawatir lagi. Nanti kalau ketemu Papa dan Mama, mereka senang. Karena Naro sudah sehat. Naro jadi kangen Mama, Ki. Iya, semua yang ada di sini juga kangen sama orang-orang di rumah. Kak Maya, kakak boleh kok tinggal di rumah Naro. Kalau kakak mau, Mama Naro baik kok. Pasti kakak senang. Itu kapten dan yang lainnya udah datang. Kapten,
Bagaimana? Bian sudah ditemukan, tapi dalam keadaan tidak bernyawa. Saya rasa di sini sudah tidak aman lagi. Ada pencuri, tapi dia berhasil kabur. Ada yang terbunuh, tapi kita tidak tahu siapa yang membunuh. Saya mau pergi untuk mencari bantuan dan keluar dari... Baru saja ada yang terbunuh di hutan ini. Apa yang terjadi dengan Bian? Itu bisa terjadi kepada kita semua. Kita harus tetap bersama. Kita sudah selalu bersama toh, tapi tetap saja ada yang mati. Bian keluar sendirian tanpa sepengetahuan kita. Oh, jadi kamu menyalahkan orang mati? Udahlah, Franz. Kita sedang berduka. Lebih baik sekarang kita semua beristirahat. Kalau Singo perhatiin kok, akhir-akhir ini Non jarang makan. Dalam keadaan seperti ini, Non juga harus perhatiin kesehatan Non. Aku nggak nafsu makan, Bo. Tapi kalau Non nggak makan, Non nanti sakit. Mbok juga merasakan apa yang Non rasakan. Mbok juga sedih. Lebih baik kita berdoa saja, Non. Semoga Mbak Kalina dalam keadaan baik-baik saja ya. Makasih, Mbok. Aku juga yakin kok. Kalina pasti baik-baik aja. Gimana sih? Ikutan dong. Wah, coba ya. Nih, aku nih. Senang juga ya, Dok. Akhirnya bisa melihat Naro tertawa kembali. Iya, kalau melihat tertawa mereka, sepertinya saya punya satu harapan baru. Apalagi sekarang Priscil kondisinya sudah mulai baik. Saya juga senang, Dok. Tapi saya sempat khawatir dengan keadaan mereka berdua. Terutama saat persediaan obat-obatan kita habis. Kita sudah pernah melewati satu masa yang paling kritis. Saya yakin, kalau satu hal bisa kita lewati, bukan gak mungkin kita bisa melewati hal yang lain. Kamu benar, dokter. Cap, sepertinya harus ada urusan yang kamu selesaikan sama Sasha. Ya udah, saya tinggal dulu ya, dokter. Are you okay? Do I look okay? No. If you haven't noticed, I'm completely alone here. Most of them don't speak English. They're speaking Indonesian all the time. I have no idea what they're saying. The only thing I know is that there's not enough food, somebody's stealing our stuff, and somebody's dead. Just want to get out of here. Yeah, me too. We'll find a way. So, come on. Let's join the others. Didn't you hear what I just said? There's no point. They don't speak English. You have to start learning bahasa. Sasa, I know you can.
Ada api unggun, tapi tidak ada makanan yang bisa dibakar. Kawan-kawan, banyak hal yang terjadi sejak pesawat kita jatuh di tempat ini. Saya mengambil semua tanggung jawab sebagai kopilot penerbangan tersebut. Dan saya berusaha semampu saya untuk membuat kalian semua tetap selamat. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Ada pencuri di antara kita, tapi ia berhasil kabur. Ada pembunuhan. Kita belum tahu siapa yang melakukannya. Terlebih sumber makanan kita habis. Dan belum ada tanda-tanda dari tim penyelamat akan datang. Jadi saya memutuskan besok pagi kita akan meninggalkan tempat ini. Akhirnya keluar juga kau punya suara. Kita harus ke puncak bukit. Di sana kita punya peluang yang lebih besar untuk ditemukan. Saya tidak setuju. Saya punya usulan. Kita harus menyusuri sungai sampai ke laut. Karena kalau di pantai tidak banyak pohon. Kita bisa terlihat toh. Hah? Kita juga bisa lihat kalau ada kapal yang lewat. Saya ingatkan sekali lagi. Kita berada di perairan Masalembo. Dan kita semua sama-sama tidak tahu apakah ada kapal laut atau nelayan yang lewat. Oke. Kalau begitu kita pisah. Ada yang ke bukit dan ada yang ke laut. Sehingga kemungkinan kita untuk ditemukan akan lebih besar. Okay, what's happening here? We're trying to figure out the best place to go, okay? Either to the top of the hill or to the river. But we're staying together, right? Pokoknya saya harus turun ke bawah dan menyusuri sungai, titik. Aku setuju dengan Franz. Sungai itu udah sumber dari kehidupan. Dan airnya bisa kita minum. Saya yang memimpin di sini. Lo boleh mimpin, tapi dalam pesawat. Ini hutan. Gua akan turun ke bawah. Semua penumpang tanggung jawab saya. Gak ada yang minta lo untuk bertanggung jawab. Siapa yang mau ikut? Saya. Ayo. Saya perintahkan untuk berhenti. Saya perintahkan untuk